Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Allahu Akbar. نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, jemaah Jumat yang Allah muliakan insyaAllah di dunia dan mudah-mudahan bersambung dengan kemuliaan di akhirat. Kalau kita melihat fenomena hidup kita hari ini semakin dekat dengan proses penghancuran dunia, maka hidup kita semakin dekat dengan cinta dunia. Dan itu sudah dikabarkan oleh Nabi SAW tentang keadaan di akhir zaman, di mana orang-orang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, sehingga sedikit sekali yang mengingat akhirat. Di masa Rasulullah SAW hidup, yaitu sebaik-baiknya zaman, pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan sahabat, yaitu pertanyaan karena kerinduan untuk masuk ke dalam surga. Jadi selalu pertanyaannya, ya Rasulullah, kabarkan kepada kami bagaimana cara masuk surga, kabarkan kepada kami apa amal yang bisa membuat kami ke dalam surga. Berlanjut ke masa sahabat, masih banyak yang melakukan itu. Berlanjut ke masa Bani Umayyah, orang-orang yang hidup di zaman Umar bin Abdul Aziz, dicatat dalam tafsir Ibnu Katsir, juga dicatat dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Kehidupan mereka, pagi hari mereka bertemu, yang ditanyakan adalah, apakah engkau tadi malam solat tahajud? Apakah engkau melakukan qiyamul lail? Berapa juz yang sudah engkau hafal? Berapa banyak yang engkau baca hari ini dari Al-Quran? Berapa banyak sedekah yang engkau beri? Itu pertanyaan di antara rakyat di bawah pimpinan Umar bin Abdul Aziz. Jadi beliau menciptakan suasana akhirat di dunia. Bahkan tercatat orang menolak zakat dari satu pintu ke pintu yang lain, tidak ada yang mau menerima zakat, padahal mereka miskin hakikatnya tapi kaya hatinya, sehingga selalu melemparkan zakat itu kepada tetangganya, diajukan kepada tetangganya. Dia suruh
berikanlah kepada tetangga kami, dia lebih miskin daripada kami. Jemaah mereka Allah, begitu kehidupan di masa lalu. Masya Allah, hari ini seperti yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah, wallahi ma akhsha alaikumul faqra, atau bahasa lainnya, mal faqru akhsha alaikum. Kata Rasulullah pada suatu hari, aku tidak takut kalau miskin menimpa kalian, karena Rasulullah tahu hakikat miskin adalah mendekat ke surga. Makin miskin, makin dekat ke surga kalau dia saleh. Tidak ada hisab yang banyak untuknya. Walakinni akhsha, tapi aku takut, kata Rasulullah, yang akan terjadi pada kalian wahai umatku. Busitat alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Yang kutakutkan adalah ketika dunia dibentangkan lebar-lebar oleh Allah untuk kalian, sebagaimana pernah dibentangkan kepada umat sebelum kalian. Tentunya kita mengenal sejarah bagaimana hebatnya kaum Ad, kaum Samud, bahkan membuat rumah-rumah di belahan dinding, begitu indahnya. Dan kaum Sabak yang dipenuhi dengan kemewahan dalam hasil panen kebunnya, dibuka oleh Allah, dihamparkan segala-galanya. Dan Rasulullah mengatakan, ketika dunia dibuka untuk kalian, fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum. Kalian mulai berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana mereka juga pernah berlomba-lomba. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Lalu engkau binasa dalam lomba itu sebagaimana mereka pun binasa dalam lomba itu. Rasulullah telah mengatakan ini, dan hari ini lihatlah kenyataannya, bahwa pertanyaan kita tidak lagi bertanya berapa juz yang sudah kita hafalkan, tidak lagi ditanya berapa ayat yang telah kita baca dalam sehari. Kita tidak lagi bertanya apakah di antara kita tadi malam ada yang melakukan qiyamul lail. Melewati hari Senin, Kamis, mungkin kita lupa bertanya adakah kita melakukannya, atau sahabat kita tanya ada puasa Senin, ada puasa Kamis. Pertanyaan yang banyak hari ini adalah, mobil apa yang engkau ganti baru-baru ini, merek HP apa yang engkau pakai, bagaimana cara membelinya, di mana cara menggadaikannya, bagaimana kalau kita ambil kredit, lalu bagaimana cara mengambilnya, rumahmu berapa tipenya, di mana engkau buat, bagaimana engkau membuatnya, sudahkah engkau membuat garasi rumahmu. Semua pertanyaan dunia kita hiasi di antara mulut-mulut kita. Inilah zaman mendekati zamannya penghancuran. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kejar akhirat, kejar dunia, Allah akan berikan kedua-dua haknya. Allah sebutkan dari Ali Imran 145, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang mengejar urusan dunianya, kami berikan seperti yang dia kejar. Kami berikan dia gaji, kami berikan dia mobil kalau bercita-cita ingin punya mobil, kami berikan dia istri yang cantik kalau itu tujuan nafsunya, kami berikan dia anak yang pintar kalau dia menginginkannya, kami berikan segala-galanya. Jabatan kami berikan, gelar bertumpuk, sepanjang papan spanduk kami berikan, kata Allah. Wa man yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Barang siapa menginginkan kebaikan atau pahala akhirat, kami pun memberikannya kepada orang-orang yang mengejar akhirat. Wa sanajzis syakirin. Di antara dua pilihan itu, maka yang paling beruntung adalah orang yang kami beri pahalanya karena dia bersyukur di atas dunianya untuk dilampiaskan syukurnya kepada kami. Artinya, orang yang memilih akhirat dialah yang mendapatkan kemenangan yang sebenarnya. Maka ada satu kalimat, mengejar dunia belum tentu dapat akhirat. Mengejar akhirat dipastikan dunia akan mengikutinya. Dan ini terbukti, jemaah maka Allah, dikuatkan oleh hadis Nabi SAW dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Rasulullah SAW pernah mengatakan, man kanatil akhiratu hammuh. Barang siapa yang hidup di dunia tapi hidupnya demi tujuan akhirat, obsesinya obsesi akhirat, apapun yang dilakukannya untuk akhirat, dia cari pekerjaan untuk membuat kenyamanan hidup di surganya, dia sedekahkan hartanya, dia menikah tujuan menjaga imannya, menjaga kemuliaannya agar tidak jatuh ke dalam zina, dia punya anak, maka dia didik anaknya untuk persiapan bersamanya kembali di akhirat, untuk berkumpul dengan tawarikh,
Jemaah berkat Allah, maka Rasulullah mengatakan orang yang hidupnya, tujuan hidupnya untuk akhirat, maka Allah akan berikan dia 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, ja'alallahu ghinahu, maka Allah akan memberikan dia kecukupan. Kecukupan apa? Bukan dalam hartanya. Gaji boleh 1,5 juta, gaji boleh 2,5 juta, tapi yang Allah berikan adalah ghinahu fi qalbih. Allah berikan kecukupan dalam hatinya. Tidak ada resah, tidak ada gelisah. Hidup mungkin hanya sebagai penyapu jalan, tapi dia lakukan salat subuh berjamaah. Hidupnya Allah lindungi, hidupnya Allah pelihara. Istrinya tidak pernah komplain. Allah berikan dia isteri yang salihah, menerima apa adanya dalam kehidupan suami yang sederhana. Tidak ada protes, tidak ada nusyud, tidak ada rencana melarikan diri. Allah titipkan kepadanya anak-anak yang berbakti pada orang tuanya. Gaji sedikit, tapi anak itu tahu kemampuan ayahnya. Bahkan untuk jajan pun anak itu tidak berani minta kepada ayahnya, kecuali disesuaikan dengan kemampuan anaknya, dengan kemampuan ayahnya. Allah cukupkan. Jadi dia tidak disibukkan hatinya untuk terus mengejar dunia. Asal sudah datang panggilan Allah, dia cukupkan kerjanya, dia penuhi panggilan Allah. Tidak ada perasaan gelisah seakan-akan bahwa besok bagaimana cara makan. Tidak ada. Jadi dicukupkan apa yang ada. Tidak ada rencana untuk melambung-lambungkan kehidupan, mencari jabatan sampai terkena power syndrome. Harus menjadi pemimpin, harus begini, dengan gaji yang sekian, harus mendapatkan jabatan sampai ke level sekian. Tidak ada rencana yang tinggi-tinggi. Allah cukupkan hatinya, hidupnya bahagia. Itu kelebihan pertama yang Allah beri kepada mereka yang hidup di dunia, tapi semua tujuannya adalah akhirat. Lalu Allah berikan kelebihan yang kedua, wa jama'a lahu syamlah. Allah kumpulkan semua urusannya. Nabi mengatakan Allah kumpulkan semua urusannya. Apa maksud dikumpulkan semua urusan? Kita ini hidup di dunia tidak lepas daripada kesusahan hidup. Pasti semua diberikan ujian berbagai macam, baik dalam dunia kerja, dalam rumah tangga, semuanya pasti berurusan. Tidak ada orang yang hidup tanpa masalah, tidak ada. Tapi Masya Allah, karena hidupnya demi akhirat, Allah yang kumpulkan semua masalahnya. Allah selesaikan satu persatu masalahnya. Mungkin ribut dalam rumah tangga hanya pemanasan 5 tahun pertama. Setelah itu Allah kumpulkan masalahnya. Allah tenangkan hati istrinya, Allah damaikan keluarganya. Anak-anaknya Allah ciptakan sebagai pelipur lara baginya. Pulang kerja, anaknya berpelukan dengannya, dicium keningnya, dicium tangannya, penuh dengan kebahagiaan. Jadi Allah tetap berikan semua masalah, tapi Allah lah yang selesaikan. Ternyata dengan gaji tadi yang sederhana tadi, kita mungkin akan bingung bagaimana menyekolahkan atau membuat anak kita bisa selesai sampai kuliah. Ternyata di balik kebingungan itu, karena terus-terusan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, siang malam kita menjumpainya, melapor diri 5 waktu sehari. Anak kita hari ini telah selesai S1-nya, bahkan dapat beasiswa melanjutkan S2-nya. Allah pelihara. Bukankah Nabi Khidir Allah yang suruh membangun tembok untuk seorang anak yatim yang di kampung itu penduduk kampung tidak mau menjamu Nabi Khidir dan Nabi Musa? Fa'abaw ayyudhayifuhuma. Mereka tidak mau menjamu Nabi Khidir dan Nabi Musa. Tapi begitu tembok yang runtuh di depan rumah anak yatim dibangun oleh Nabi Khidir, sampai Nabi Musa mengatakan selayaknya kita bisa mengambil ujrah, kita bisa mengambil ongkos dari pembangunan ini, karena kampung ini tidak baik dengan kita. Lalu Nabi Khidir di ujung perjalanan mengatakan, aku disuruh oleh Allah. Kenapa disuruh bangun tembok ini? Wa kana abuhuma salihah. Karena orang tua mereka orang yang saleh. Allah suruh pelihara. Di balik tembok ini ada kanzun, ada harta yang milik mereka. Nanti mereka akan mengambil dengan izin Allah. Mereka akan ambil dan itu hak mereka. Aku disuruh bangun tembok agar harta ini tidak jatuh ke tangan orang. Masya Allah, Allah memberikan peliharaan terhadap anak karena orang tuanya yang saleh. Maka kita yang meninggal dunia, setelah lelah mendidik anak kita dengan urusan-urusan akhirat, jangan khawatir, ada orang yang akan pelihara anak kita. Pasti anak kita di dalam lindungan Allah, walaupun dia yatim dari kecilnya. Jangan bersedih,
di dalam alam kubur sana. Allah akan buat semuanya aman-aman saja, kerana toh kita akan berjumpa kembali dengan mereka di akhirat nanti. Jadi Allah selesaikan urusan. Sehebat apapun masalah, kalau kita dekat dengan Allah, kita peruntukkan hidup kita untuk akhirat, Allah selesaikan urusan. Nah, kemudian kata Rasulullah, yang ketiga Allah berikan kelebihan adalah wa atadhu dunya wa hiya raghimah. Orang yang hidupnya hanya berfikir untuk akhirat, dia kerja boleh di lembaga manapun, kerja di bidang apapun, tapi dia hidupnya hanya memikirkan semua yang dia dapat untuk Allah, jiwanya, badannya, hartanya untuk Allah. Begitu gaji, dia langsung pisahkan untuk anak yatim, untuk yang miskin, untuk orang tuanya, untuk kerabat-kerabatnya yang tidak mampu. Badannya tidak pernah alpa di masjid-masjid Allah. Apa yang Allah katakan? Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina, kata Allah, kata Rasulullah. Dunia yang datang kepadanya dalam keadaan hina. Bukan dia yang mendatangi dunianya, tapi dunia yang mengejarnya. Di mana dia berada, rezeki akan mencarinya. Bukan dia yang mencari-cari rezeki itu. Dia tidak disibukkan untuk mengejar-ngejar urusan dunia, tapi dia dibutuhkan oleh dunia. Maka lihatlah pengalaman orang-orang saleh sebelum kita. Adakah di antara 4 mazhab yang menyembah-nyembah ke istana untuk mendapatkan gaji besar? Bahkan semua raja tunduk kepada mereka, memohon izin daripada mereka. Bahkan Imam Malik menolak ketika raja meminta agar Imam Malik membuka pengajian di istana untuk raja dan koleganya. Imam Malik mengatakan, bukan ilmu yang mendatangi murid, tapi muridlah yang mendatangi ilmu. Semua tunduk. Hidup melaratkah mereka? Hidup melaratkah hari ini orang yang benar-benar ulama, yang benar-benar saleh, hanya membuka satu pesantren? Dunia yang mengejar mereka atau mereka yang mengejar dunia? Mereka menolak dunia, mereka menolak tawaran apapun. Tapi Masya Allah, dunia datang, pesantren dibangun, bahkan kenderaan pun diberi. Kalau mereka berniat baik kepada Allah, maka itu adalah hadiah dari Allah. Jadi jemaah mereka Allah, subhanallah, Rasulullah telah menjamin bahawa 3 perkara Allah jamin kepada mereka yang hidup untuk akhiratnya. Dan Rasulullah menyambung, wa man kanatid dunya hammuh, tapi barang siapa yang hidupnya, obsesinya, tujuan hidupnya hanya untuk mengejar dunianya, maka Allah pun timpakan kepadanya 3 perkara. Apa yang pertama? Ja'alallahu faqrahu baina ainain. Yang pertama, Allah akan buat fakir dia. Dia akan dibuat miskin. Di masa depannya, pandangannya, cara dia memperoleh kehidupan dunia, dia merasa miskin, sehingga tidak cukup-cukup hidupnya. Tidak cukup. Dengan gaji yang sekian, dia akan mengejar walaupun dengan cara yang haram. Demi mendapatkan jabatan hanya dengan gaji 3,5 juta, dia berani menyogok hanya untuk urusan-urusan dunia yang sementara ini. Maka dia akan jatuh ke dalam dunia riba. Dan itu tidak cukup hanya 1, 2 atau 3 langkah, dia akan terus berpikir untuk mendapatkan dunia. Jadi dia terasa miskin, tidak pernah kaya. Yang sudah 10 juta pun tidak pernah merasa kaya. Yang sudah gaji M pun tidak pernah merasa kaya. Buktinya korupsi terjadi pada orang yang gajinya triliunan rupiah. Allah telah membuat mereka fakir, tidak tenang hidup di dunia. Penjara menjadi obat bagi mereka, celaan manusia menghinakan mereka. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, wa farraqa alaihi syamdah, lalu Allah timpakan penyakit kedua kepada mereka, Allah cerai-beraikan urusannya. Kalau tadi orang saleh dibereskan urusannya, orang yang tidak saleh Allah cerai-beraikan urusannya. Hidupnya melarat, gundah gulana, hancur hidupnya, anaknya semua sabu-sabu, istrinya melawannya, kemudian meminta cerai darinya. Lalu dia hidup dikejar-kejar oleh orang lain, kredit tidak ada habis-habisnya dalam dunia riba yang dia geluti. Tidak bisa tenang tidur malam, makan pun dia tidak bisa nyaman lagi. Begitulah orang yang hidupnya mengejar dunia, disibukkan dengan kertas, tanda tangan sana, tanda tangan sini. Bahkan seorang pengajar pun, seorang dosen pun, kalau dunia sudah dalam kepalanya, maka disibukkan dengan tuntutan-tuntutan kerja. Harus buat ini, harus buat itu, lapor ini, lapor itu. Masya Allah, hidupnya hanya habis untuk itu saja. Begitulah Allah hancurkan semua urusan. Tidak ada yang beres satupun, tidak ada satupun yang Allah bereskan. Maka dia disibukkan dengan urusan-urusan itu. Lalu yang terakhir,
Nabi mengatakan ancaman Allah bagi mereka yang hidupnya hanya untuk dunia, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara alaih. Allah tidak akan berikan apapun dunia untuknya kecuali yang telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Ini kan kebodohan belaka. Kita ini dari lahir, dari umur 120 hari dalam kandungan telah ditetapkan rezeki. Hebat sekali kita kerja siang dan malam. Yang kita dapatkan toh hanya yang tertulis di Lauhul Mahfuz, tidak lebih. Tidak ada keberkahan hidup. Jadi dia hanya untuk mengejar sesuatu yang pasti, dia sibukkan dirinya. Padahal tidak dikejar pun rezekinya tetap segitu juga. Begitulah perbedaan orang yang hidup untuk akhirat dan orang yang hidup untuk dunia. Maka jemaah mereka Allah, marilah rubah gaya berfikir kita. Jadikanlah kerja kita sebagai kerja untuk menuju akhirat. Tinggalkanlah kerja yang haram, carilah kerja yang halal. Jadikan rezeki kita menuju ke akhirat. Berikanlah kepada siapapun yang Allah tunjuk yang berhak untuk mendapatkan. Kirimkanlah kasih sayang kita kepada keluarga kita. Sayangilah isteri dan anak-anak kita sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah Allah pelihara kita sampai menjelang akhir kematian kita nanti insya-Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم لا تجعل المصيبة في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.